Tuhan, baiklah kami akan memaparkan materi yang diberikan kepada kami dengan judul Pandangan Yohanes mengenai eskatologi. Yang pertama kita masuk yaitu pengertian eskatologi. Kata eskatologi berasal dari bahasa Yunani yaitu eskatos yang berarti akhir zaman, yang hampir sama dengan terjemahan bahasa Inggris yaitu eskalate dengan artinya yaitu terangkat, dan digunakan di dalam istilah teologi untuk menunjuk masa pengangkatan orang-orang kudus pada akhir zaman. Nah, Injil Yohanes memberi sebuah pembaharuan tentang gagasan dan pemaknaan eskatologi, terutama yang berkaitan dengan penyelamatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Saat ini kita akan melihat dua kategori waktu yang mempengaruhi pemahaman eskatologi, yaitu yang pertama, waktu yang akan datang. Orang Yahudi menempatkan gagasan eskatologi dalam kategori waktu yang kedua, yaitu waktu yang akan datang atau akhir zaman, di mana suatu saat nanti dunia akan berakhir dan akan terjadi apa yang dipahami sebagai hari yang terakhir. Pada saat hari yang terakhir itulah Allah akan melakukan penghakiman dan penyelamatannya. Lalu yang kedua yaitu kata saat ini. Yohanes menempatkan gagasan penyelamatan dan pengadilan ilahi dalam kategori waktu sekarang di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-25. Terdapat dua latar belakang pemikiran tentang kebangkitan, yakni yang akan datang, seperti yang tertulis di dalam ayatnya yang ke-24, dikatakan, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Lalu kebaruan kebangkitan yang ditawarkan oleh Yohanes dalam ayatnya yang ke-25. Di sana Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Nah, titik kebaharuan terletak pada persoalan bahwa kebangkitan tidak terjadi pada akhir zaman, melainkan sekarang dalam iman akan Dia yang bangkit. Kita masuk ke dalam pemahaman eskatologi Yohanes dan relevansi temporalnya. Ada 3 poin-poin pokok yang akan dibahas. Yang pertama adalah paparan tentang problem eskatologi dalam paham Yohanes. Yang kedua, diuraikan tradisi eskatologi dalam Injil Yohanes. Yang ketiga, dijelaskan pesan eskatologi dalam Injil keempat. Nah, ini lagi dibagi menjadi dua, yaitu eskatologi dalam amanat perpisahan, lalu yang kedua eskatologi dalam kisah pelayanan publik Yesus. Kita masuk dalam problem eskatologi dalam paham Yohanes. Problem eskatologi Yohanes secara singkat dirumuskan dalam kedua ayat berikut, yaitu yang pertama dalam Yohanes 4 ayat 23, di sana berkata, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Kemudian yang kedua dalam Yohanes 5 ayat 25, sana berkata, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup." Kemudian pemahaman eskatologis dalam masa akan datang diungkapkan dalam Yohanes 5 ayat 28 sampai 29 sejajar dengan Yohanes 5 ayat 25. Hal ini menunjukkan bahwa Injil keempat tidak hanya menekankan eskatologi radikal saat sekarang, melainkan juga mengikuti pandangan tradisi gereja purba tentang eskatologi yang akan datang. Selanjutnya, Bultong menegaskan bahwa pemahaman yang benar tentang waktu atau saat hanya bisa difokuskan pada sekarang sebagai saat keputusan, maka peristiwa-peristiwa yang diharapkan terjadi pada waktu yang akan datang terasa tidak relevan. Kemudian, tradisi eskatologi dalam komunitas Yohanes. Dalam 1 Yohanes muncul tradisi tentang harapan eskatologi
eskatologis yang mungkin sudah dikenal oleh komunitas, diajarkan dan ditafsirkan di sana. Krisis dalam sekolah Yohanes dalam rangka akan datangnya antikris dalam 1 Yohanes 2 ayat 18. Komunitas tentu sudah tahu akan datangnya antikris, godaan terakhir, parousia Kristus dan hari penghakiman. Mereka sadar bahwa dunia dan kegelapan hampir binasa. Bisa kita lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan bahwa orang yang percaya dan tetap setia akan memperoleh ganjaran akhir. Namun, gagasan eskatologis dari komunitas tidak saja didominasi oleh harapan akan masa yang datang. Ada ucapan-ucapan yang mengungkapkan kehidupan kekal sebagai milik sekarang bagi mereka yang percaya. Nah, kemudian kita masuk dalam pesan-pesan eskatologis dalam Injil keempat, yaitu dalam Injil Yohanes. Ada harapan-harapan eskatologis yang terdapat pada 2 tahap hidup Yesus, yaitu yang pertama, saat perpisahan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Bisa kita lihat dalam Yohanes 13 ayat 31. Kemudian yang kedua, eskatologi dalam kisah pelayanan publik Yesus. Bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 1 sampai pasalnya yang ke-12. Aspek eskatologi dalam Injil Yohanes. Pertama, aspek eskatologi mengenai kebangkitan gereja. Kedua, aspek eskatologi mengenai kerajaan Allah. Ketiga, aspek eskatologi mengenai kebangkitan. Yang keempat yaitu aspek eskatologi mengenai penghakiman. Jadi yang pertama, aspek eskatologi mengenai kebangkitan gereja. Pengangkatan gerejanya ke surga khusus terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 1 sampai yang ke-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bagian ini membahas mengenai pengangkatan gereja. Konteks bagian ini merupakan perkataan penghiburan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya yang terjadi di ruang atas. Yesus berjanji bahwa Dia akan kembali untuk menjemput para muridnya untuk dibawa ke rumah Bapa. Yesus menekankan tentang suatu tempat untuk setiap orang percaya, dan juga Yesus sedang menentang iman para murid untuk terus percaya kepadanya. Yesus juga menantang tiap orang percaya untuk terus percaya dan berharap mengenai adanya pengangkatan gereja. Penekanan dalam bagian ini sesungguhnya adalah suatu penghiburan bagi para murid yang sedang menghadapi kesusahan besar yang akan ditinggalkan oleh guru agung mereka, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua yaitu aspek eskatologi mengenai kerajaan Allah. Rasul Yohanes juga memberikan argumentasinya mengenai kerajaan Allah. Kata kerajaan Allah hanya terdapat 2 kali dalam Injil ini, dan hanya terdapat dalam percakapan antara Yesus dan Nikodemus. Kita bisa lihat dalam Yohanes pasal yang ketiga. Akan tetapi penekanan ataupun nuansa yang diberikan oleh Rasul Yohanes bukanlah untuk menyatakan apa saja yang akan terjadi dalam kerajaan Allah itu. Sekali lagi, kerajaan Allah dalam kitab ini harus dilihat dari tujuan penulisannya, yaitu untuk penginjilan. Sehingga kerajaan Allah dalam bagian ini lebih cocok dilihat sebagai penginjilan, di mana pertanyaan utamanya adalah bagaimanakah caranya untuk dapat masuk dalam kerajaan Allah itu, dan ditegaskan dijawab bahwa hanya melalui kelahiran baru saja. Dari hal ini, Let berpendapat bahwa kerajaan Allah dapat dalam Injil Yohanes juga menekankan bagaimana cara masuk dalam kerajaan Allah, bukan perdebatan mengenai ada tidaknya kerajaan Allah itu, tetapi penekanan orang-orang yang telah menerima kerajaan itu
sebagai anak-anak Allah tidak ditekankan dalam Injil keempat ini. Yang ketiga yaitu aspek eskatologi mengenai kebangkitan. Dalam Injil keempat ini, aspek kebangkitan agaknya juga menjadi aspek eskatologi oleh Yohanes. Kebangkitan tubuh adalah suatu peristiwa nyata yang pasti terjadi di masa depan. Hal ini dijamin oleh Yesus sendiri yang merupakan kebangkitan dan hidup. Hal yang mendasari adanya kebangkitan dalam Injil keempat ini adalah adanya fakta bahwa kebangkitan Yesus merupakan fakta sejarah yang tidak dapat diganggu-gugat. Rasul Yohanes mengharapkan agar para pembacanya mengimani kebangkitan sebagai suatu hal yang nyata dan akan terjadi dikarenakan Yesus sendiri telah menjaminnya, serta Yesus sendiri telah mendokumentasikannya melalui peristiwa kebangkitan Lazarus. Yang keempat, kita akan melihat aspek eskatologi mengenai penghakiman. Penghakiman yang akan datang memiliki seorang hakim, yaitu Kristus sendiri. Yesus adalah hakim atas pengadilan orang-orang percaya, pengadilan Israel, pengadilan bangsa-bangsa, pengadilan malaikat yang jatuh, juga orang percaya menjadi hakimnya, serta penghakiman di tata putih besar. Hal ini yang menjadi dasar atas kerelaan Allah Bapa yang menyerahkan serta memberikan kuasa pada anak tunggalnya untuk dapat menghakimi di segala pengadilan yang akan datang. Yesus Kristus, anak manusia, adalah hakim yang mendapatkan kuasa langsung dari Allah. Penghakiman yang sekarang ini bukanlah sebuah penghakiman final, akan tetapi terjadi di masa yang akan datang. Jadi kesimpulannya, Yohanes memberikan suatu pemahaman atau pandangan tentang gagasan pemaknaan eskatologi atau akhir zaman, terutama yang berkaitan dengan penyelamatan yang akan terjadi. Nah, menurut pandangan Yohanes, saat ini kita sedang berada dalam masa penyelamatan dan akan menantikan masa akhir zaman yang akan datang pada saat kali kedua Yesus Kristus datang. Demikian presentasi kelompok kami. Tuhan Yesus memberkati.